baik cetak, elektronik, termasuk TV maupun media online ya. Kami mengundang rekan-rekan semuanya untuk mendengarkan rilis kami. Seharusnya kami rilis hari Senin. Kaitannya adalah karena hari Minggu sudah kami lengkapi semua petunjuk P19 Jaksa, yaitu kami berangkat dengan tim penyidik ke Jambi. Kemudian setelah selesai diperiksa 11 saksi dengan cara menandatangani 110 tanda tangan basah, ditambah saya menjadi 120 karena tersangkanya beberapa orang, maka saya katakan paling lambat Selasa atau Rabu sudah P21. Maka betul tadi malam berkas pembunuhan terencana almarhum Brigadir Joshua sudah dinyatakan P21. Kemudian karena ada permohonan dari Kompas TV untuk mewawancarai boru saya atau nombor saya dengan Ito saya, karena mereka belum pernah bicara di media, maka saya setujui. Tetapi kami tidak ada terikat kontrak bahwa hanya boleh kepada Kompas TV. Nah, kemudian rekan saya tadi pagi Martin Lucas membuat rilis, mengundang rekan-rekan wartawan untuk rilis di hotel ini, karena setahu saya sudah dipesan 3 kamar hotel dan saya suruh juga dipesan hall. Dan itu setahu saya sudah deal dengan rekan Martin tadi pagi. Entah bagaimana teknisnya saya nggak paham. Kemudian akibat Kompas membaca rilis ini, membaca rilis bahwa kita akan rilis sore ini, mereka mengajukan keberatan bahwa hanya boleh mereka hak eksklusif sampai dengan mereka pulang besok ke Jambi. Saya kebetulan orang yang tidak suka diintervensi apalagi di monopoli ya. Maka saya katakan tidak boleh. Kalau meminta hak eksklusif tidak ada dalam perjanjian dan kita tidak ada perjanjian. Oke, karena mereka keberatan, maka saya kembalikan uangnya. Saya kembalikan, langsung saya transfer juga saat itu, mereka kasih rekening dan sudah diberikan kwitansinya juga sudah selesai. Jadi tidak ada monopoli atau melarang-larang rilis dengan yang lain, karena kita butuh semua rilis daripada berita. Kita mau transparan. Oleh karena itu, itulah dasar kita mengapa kita jadi di luar seperti itu. Tadi pemahaman saya hall masih bisa kita pakai, tetapi saya nggak mengerti percakapan mereka pada saat sampai di sini. Hall menjadi tidak boleh. Harusnya saya punya mitra banyak hotel termasuk Swissbell dan sebagainya, harusnya bisa kita undang misalnya ke Swissbell Grogol atau apa itu ke Hai misalnya dan sebagainya. Karena saya sudah komitmen membiayai berapapun biaya perkara ini, saya sudah komitmen. Oleh karena itu saya memohon maaf karena kita harus mengalami seperti ini. Adapun rilis ini adalah bahwa kita harus kompak. Kita harus merebut kepolisian dari tangan mafia-mafia yang suka setor doa atau dorongan amplop. Kemudian kita kawal perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena setelah P21 akan segera P21 tahap 2 atau berkas perkara berikut dengan barang bukti dan tersangkanya atau para tersangkanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan oleh penyidik Pidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22, maka paling lambat 2 minggu sudah akan dibacakan surat dakwaan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa. Saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain. Saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu.
Kira-kira gitu, begitu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggabungan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, maka itu mereka nanti akan digabungkan perkaranya dan kemudian juga nanti demikian juga tuntutannya. Kemudian pasal yang digunakan tentu pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUH pidana itu tentang pembunuhan terencana, junto 338, junto 55, 56 KUH pidana. Kemudian kenapa pasal 340? Karena itu pasal terberat, yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa memang mereka telah melakukan pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana itu buktinya apa? Bahwa begitu mereka nyampe dari Magelang, nyampainya di rumah pribadi Saguling. Tetapi tidak dibunuh di situ karena mereka tidak mau beban itu ditanggung oleh rumah Saguling. Lalu diajak dulu oleh Bu Putri almarhum ke Duren 3, rumah dinas. Lalu di Duren 3 itulah yang bersangkutan terduga atau tersangka Ferdy Sambo telah menyarungkan tangannya, sudah memakai sarung supaya tangannya itu tidak ada jejak mesiu. Kemudian diduga juga sudah pasang peredam supaya tembakan-tembakan itu tidak terdengar oleh tetangga. Kemudian sudah dirancang juga bahwa pasca ditembak atau pasca disiksa dan atau ditembak almarhum ini, dia mengambil senjata almarhum untuk menembak sebanyak 7 kali tembok-tembok yang ada di sana supaya terkesan terjadi tembak menembak, yang katanya tembak menembak tapi meleset. Tapi saya tidak percaya dari awal karena saya punya analisa yang tajam dan banyak teman saya intelijen baik di tentara maupun di kepolisian maupun di BIN. Maka semua saya preteli skenario mereka itu. Bahkan siapa yang merancang skenario itu yaitu staf ahli Kapolri, saya kasih tahu. Tentang siapa ketua komisi di DPR yang melobi istana juga saya beritahu. Tentang mereka merusak barang bukti atau melucuti barang bukti, yaitu menggunakan seorang AKP dari Subdit 4 Bidum Polri juga saya kasih tahu. Karena dia tidak mengerti melucuti, lalu dia memanggil temannya saksi Apung yang melucuti atas seruan penyidik juga saya kasih tahu. Maka kemarin itu berbicaralah perwira Bareskrim Polri. Kami sebenarnya menyidik perkara ini sangat mudah, Bang. Bagaimana sangat mudah? Semua pidato abang atau ocehan abang atau keterangan abang yang ada di semua media itu aja kami kumpulkan sudah terang, dan ketika kami verifikasi benar semua katanya. Walaupun ada orang yang melaporkan saya menyebar hoax ke Bareskrim Polri, tetapi penyidik senior yang sudah menjelang pensiun dari Bidum Polri, dia memuji saya dan mengatakan semua yang saya katakan di media yang dicatat dan dipublikasi oleh rekan-rekan media semuanya benar katanya, dibenarkan. Jadi mereka mengungkap perkara ini dari situ. Jadi oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada media yang terus mempublikasi berita tentang pembunuhan terencana ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia terbebas dari praktik-praktik mafia. Karena sekarang ini mafia-mafia itu telah mencengkeram pejabat-pejabat kita antar lembaga negara. Maka supaya Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan mafia, mari rebut kepolisian dari tangan mafia. Setuju? Ya, itu kira-kira. Nah, di sini hadir itu saya, mamanya almarhum Brigadir Joshua. Beliau ini belum pernah bicara ke media. Saya hadirkan untuk menjelang persidangan. Di tengah-tengah hadir ini, kalau bahasa Batak sebenarnya Nemboro atau putri saya. Saya bapaknya. Ini putri saya, sangat cantik sekali. Kemudian di sebelah kanan saya hadir ayahandanya, yaitu Pak Samuel Huta Barat. Gara-gara beliau nih kemarin kelelahan katanya mengikuti perkara ini, mengikuti beritanya. Dia bilangnya kayak gasing. Akhirnya muncul hoax di media mengatakan Kamarudin Simanjuntak menyerah. Saya tidak menyerah dan beliau sebenarnya tidak menyerah juga, tapi kelelahan. Nah, kemudian hadir juga itu saya yang luar biasa, Irma Huta Barat, yang juga mengorbankan segala sesuatu buat menangani perkara ini. Hadir juga rekan-rekan saya, ada Martin, ada Johannes, ada Febri, ada juga kerabat daripada putri saya ini, Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Sabar Simanjuntak. Ada juga rekan lainnya, Dr. Nelson mana, ada Sabar
Jadi dia ada dua sabar, sabar advokat dan sabar tentara. Dan yang lain-lain juga mungkin menyusul, ada juga